kalau orang itu menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan ngelulu, Pak. Coba nek wis kerjane rada enak, oleh rada akeh, enak rada akeh, ditambah Allah, Pak. Sehingga lali ambek akhirate. Ya, lali ambek akhirate. Lalu dijadikan Allah kefakiran. Fakir di hadapannya. Fakir itu apa sih, Pak? Butuh. Makanya ada doa ini tidak mau ngamini, Pak. Tapi sebenarnya kalau faham itu amin. Rasulullah pernah doa, Allahumma ahyina miskinan wa tawaffana miskinan wahsyuna godan fi zumratil masakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, masih melanjutkan huruf ta. Hadisnya agak panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Kosongkanlah dirimu dari kerewetan, kesulitan dunia sekemampuanmu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya mangkanatid dunya akbar hammihi, orang yang dunia itu sebagai tujuannya, afsyallahu ta'ala doi'atahu, maka Allah akan memperbanyak keperluan dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran baginya di pelupuk matanya. Wa man kanatil akhiratu akbar hammihi, dan barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuannya, jama'allahu ta'ala lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan di hatinya, kecukupan di hatinya. Wa ma aqbala abdun, dan tiada seorang hamba itu menghadap biqalbihi, dengan hatinya, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, illa ja'alallahu, kecuali Allah menjadikan qulubal mu'minina, hati-hati orang mukmin, tafidu ilaihi, condong kepadanya, bil wuddi wa rahmati, dengan kecintaan dan kasih sayang. Wa kana Allahu ta'ala, dan adalah Allah yang maha tinggi, bikulli khairin ilai asra'a, itu cepat memberikan kebaikan kepadanya. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Ini hadisnya panjang ini. Intinya begini. Jadi kita itu diperintahkan Allah untuk menghilangkan, mengosongkan kerewetan, kesulitan yang ada
di hati kita. Masalah apa? Masalah dunia. Kabeh kan kadang-kadang ngewet, Pak. Masalah dunia itu. Barang siapa yang menjadikan dunia itu tujuan utamanya, maka Allah akan menambah keperluan dunianya. Jadi ini awak dhewe ku kerjane nawemen, pokoke tujuannya dunia, Allah pasti akan menambah sehingga tambah ruwet nanti. Lalu barang siapa setelah itu Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, di hadapannya. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, maka urusannya lebih mudah, hatinya lebih kaya, dan nanti menghadap kepada Allah. Tentunya hati-hati orang mukmin itu dijadikan condong kepada orang itu dengan mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang. Ayo dioncei situ-situ, Pak, ini, Pak. Ya, kita itu hidup di dunia tidak ada yang tidak ruwet, Pak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan awet, keadaan susah. Kalau nggak percaya, mulai kecil sampai mati, uang itu nyusahno, Pak. Ya, kecil. Ya kita itu kan seneng, ya, wah duwe anak. Lah, wis lahir nyusahno, ibuke dalu-dalu gak iso turu, Pak. Ya, ngemiki tok wae. Bapake kepengin ngemik gak iso. Ya, nyusahno. Iki enak bae ya, nek wis iso mlaku. Wis iso mlaku tambah nyusahno, Pak, nang ndi ditutno wae. Iso mlayu, iki nek sekolah enak ya. Lho sekolah iki yo sik nyusahno wae ndelekno sekolah. Lulus enak bae ya. Mari lulus iki lho wong sik nyusahno wae, Pak. Sik didelekno sekolahan. Mari kuliah sik nyusahno ndelekno kerjaan. Wis oleh kerjaan lho, Pak, sik nyusahno maneh ndelekno bojo. Ya. Itu sampai mati kok sik nyusahno, Pak, wong gak iso bakat dhewe, gak iso atus dhewe. Iki menungso iki, Pak. Ya, jadi ditetapkan dalam keadaan menyusahkan itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Nah, kalau orang itu menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan ngelulu, Pak. Coba nek wis kerjane rada enak, oleh rada akeh. Enak rada akeh. Ditambah Allah, Pak. Sehingga lali ambek akhirate. Ya, lali ambek akhirate. Lalu dijadikan Allah kefakiran. Fakir di hadapannya. Fakir itu apa sih, Pak? Butuh. Makanya ada doa ini tidak mau ngamini, Pak. Tapi sebenarnya kalau faham itu amin. Rasulullah pernah doa, Allahumma ahyina miskinan wa tawaffana miskinan wahsyuna godan fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya ini, kami ini dalam keadaan miskin. Matikanlah dalam keadaan miskin. Kumpulkanlah besok dengan zumratil masakin, golongan orang miskin. Menurut diamini enggak, Pak, ya? Diamini ya. Ya Allah, jadikan kami hidup dalam keadaan miskin. Wis gak jamin ae wis. Gini, secara lughah miskin itu tenang. Miskin itu khusyuk. Lughah bahasa.
Ya, jadi kalau diartikan, ya Allah jadikanlah kami ini dalam keadaan tenang, keadaan khusyuk. Matikanlah kami dalam keadaan khusyuk, kumpulkanlah besok kami dengan orang-orang yang khusyuk. Itu begitu. Nah, ini wani ngamini, Pak. Nah, fakir itu butuh. Makanya kalau ada ulama-ulama itu menyebutkan dirinya al-fakir. Fakir itu butuh kasih sayang, butuh ilmu, butuh apa-apa. Nah, ini dalam keadaan dunia butuh dunia, ini dijadikan waja'ala faqahu baina ainaihi. Ya, Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, butuh terus. Ya, jadi mulai pagi sampai sore, wah iki cek oleh sakmene iki tak lembur, sik ana sing lembur maneh, tambah oleh akeh, tambah butuh, begitu Pak. Dijadikan semacam itu oleh Allah. Karena apa? Tujuannya dunia. Padahal di Quran itu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, ada hadis itu Rasulullah menyampaikan begini, Pak. Kalau perbedaan antara dunia dan akhirat itu seakan-akan sing seneng mancing sapa iki, gak teko seneng mancing iki. Kita itu kalau di laut ya, itu kita celupkan jari kita ini, kita celupkan. Itu kan basah, Pak. Yang basah di telunjuk kita itu dunia. Yang air selaut itu akhirat. Nah, ngono kawat dhewe ndelek sing iki lho, sing titik iki lho. Sing ngowake gak sik delek. Ya, karena apa? Ngapunten. Manusia aja maneh sing ngongokno, sing ngomong ya bae, Pak. Ya. Manusia itu umumnya itu butuh yang realistis ini, Pak. Bukan ini iman. Kalau nggak percaya, sering saya sampaikan kalau nggak percaya, ya kita itu ditunjukkan oleh hadis sahih. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu khairu minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat toh. Sholat qobliyah subuh atau bisa dikatakan sholat sunnah fajar. Itu sih sholat sunnah itu durung sholat subuh nih. Ya, loh gitu itu nggak masuk, Pak, di sini. Ya, nggak masuk di sini. Tapi kalau umpamanya ngapunten ditulis ya di sini, barang siapa yang sholat sebelum subuh 2 rakaat di Masjid An-Nur dikasih uang 500.000, jam 1 penuh, Pak, kene Pak. Padahal mek 500.000 itu dunia seisinya. 500 dunia itu kalau isinya Ferrari berapa, Pak? Berapa miliar itu ya. Oleh karena itu umumnya kita itu realistis. Pokoknya sing nduk kene, bukan yang di sini. Iku lak meneh lah. Ya. Jadi 500.000 dengan dunia seisinya tetap milih 500.000. Ngono iku sing ngomong, Pak. Nah, ya sing ngomongno, ya padha wae, Pak. Ya. Dulu pernah saya sampaikan, ayo tadi tulis nduk nggone ngakono dengan baliho besar. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid An-Nur akan mendapatkan pahala dunia seisinya. Ditulis besar di sana, Pak. Ngurku ya diwaca biasa. Diwaca, Pak. Nduk kene ditulis cilik wae pengumuman, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid An-Nur mendapatkan 500.000. Nduk kene iki lho, Pak. Iku gak wong kene kok sing teko, Pak. Wong Pondok Jati, wong Masangan teko. Kanca-kancane di WA kabeh, Pak. Ya, padahal tulisane cilik nduk kene. Nduk kono sing gedhe gak ciraken.
Nah itu kita ya. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ya. Jadi kita ayo belajar bersama-sama bahwa tujuan kita adalah akhirat. Ya, nah kalau sudah akhirat sebagai tujuan kita, insya Allah dunia itu pasti akan terbawa ketut. Tapi kalau kita tujuannya dunia, insya Allah akhiratnya luput. Ya, wangel Pak. Ya, nah di sini kalau kita akhirat sebagai tujuan kita, Allah menjadikan hati kita itu hina. Hina itu cukup, hina itu kaya. Ya, syukurnya gede Pak. Karena akhirat sebagai tujuan sampai niku lho, masjid wae, sampai niku salat wae. Iso taji pangan lho. Ya, yang kemarin sudah disebutkan, sholat itu perintah, rezeki itu jatah. Kalau nggak percaya, di depan itu ada pasar Pak. Sing dodol akeh, sing dodol ayam itu loh banyak. Kalau nggak salah lebih dari 5. Podo Pak ayam Pak. Sampai tanya, aken di sing oleh pasti beda Pak. Podo dodole. Ya, penghasilannya beda. Ya. Jadi semacam itu. Oleh karena itu sholat, ibadah itu perintah. Ayo dilewakoni. Nah, kakak besok oke lah itu jatai wis sak ngono ku Pak jatai. Ya. Jadi nggak usah dek bingung-bingung gitu loh. Ya. Nah, nek iso ibadah pol muga-muga dijatah oleh Allah ya pol. Nah kemarin disampaikan ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah ya. Nah ini ya kita cari. Kalau orang itu sudah kenal Pak, contoh ya pernah saya sampaikan, ada orang itu di depannya punya pohon mangga. Pohon mangga gadung Pak, gawede ya, tinggi. Nah sampean itu kepingin mangganya tetangga itu bisa Pak melempar itu til, wonge gak ono kok dilempar. Oleh iku iso cilik iso gede gak akeh. Beda kita kenal dengan sing duwe mangga CS Pak, ngomong-ngomong ya di depannya. Terus ada kita lihat mangga, ngono iku sing duwe omah, sampean kepengin mangga ta? Awak dhewe guyu tok. Gitu aja. Langsung sing duwe mangga, "Le, nyeluk anake, jukukno kesek sing abang ya." Ada sing abang, Pak. Berarti sing abang sing apa, Pak? Gede, jukukno kesek sing gede. Penekno pilihno sing apik-apik. Itu kalau sudah kenal kita, kenal kepada siapa? Sing duwe mangga, wis gak atik-atik melempar Pak, melempar kuwi soleh cilik. Kadang-kadang soleh gede, kadang gak kena. Tapi nek is kenal ambek sing apa duwe mangga dipilihno Pak, gawede terus atik sak kresek abang. Artinya kita itu jangan ubah-ubah rezeki. Kenalilah yang punya rezeki. Nek wis kenal ambek sing duwe rezeki, ngapunten Pak. Ya. Kalau di kitab Syekh Ibnu Athaillah ya Al-Hikam, yaitu disampaikan begini. Kalau Allah telah membuka lisanmu, apa yang kamu minta pasti Allah akan memberinya. Itu yang buka itu Allah Pak, bukan kita. Artinya doa. Kita kalau doa sudah dibuka oleh Allah, apapun permintaan kita dikasih Allah. Karena apa? Allah suka. Nah orang ini orang yang arif. Arif itu orang yang faham.
tahu siapa saya, siapa Allah. Ya, tahu kedudukan kita. Kadang-kadang kita tuh gak ngerti, Pak. Kaya Allah itu dadekno kanca. Napa Gusti Allah aku njaluk balik-balik kok kaji kayak iya. Lho kok ngono ya. Kaya kanca ya. Bukan itu, kita tuh hamba. Makanya dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini, hormati orang itu sesuai dengan kedudukannya. Sayyidina Aisyah itu pernah dikritik oleh sahabat yang lain, Pak. Saat punya hajat, wong sing pentolan-pentolan terhormat dimasukkan, monggo-monggo. Sing gak tapek duwe dekek njaba, Pak. Nah, ngono ku diprotes oleh sahabat. Aisyah, kok gitu kamu cara menghormati? Kenapa? Masa orang yang terhormat kamu masukkan, orang yang gak punya kamu letakkan di luar? Itulah Rasulullah, dikatakan Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu begitu cara menghormatinya. Hormati orang itu sesuai dengan kedudukannya. Kalau nggak percaya begini, Pak. Contoh umpamanya ini tempatnya kiai-kiai, Pak. Terus santrinya itu dikumpul umpamanya, kumpul sampai kiai-kiai. Waktu makan bersama, ngapunten, santri ini gak ono sing mangan, Pak. Kiai ini mangan, santri ini lho. Ojo maneh njogo ayam, njogo tempe wae gak wani, Pak. Karena dikumpulkan. Nek santri ini didekek kewono, kiai ini nduk kene, kiai ini mangan, santri ini nduk kono, sak lengser ente, Pak. Ya. Nah, ini hormati seseorang itu sesuai dengan kedudukannya. Itu sudah betul. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus tahu kita siapa, Allah siapa. Ya. Kalau kita itu tidak keluar dari mulut kita kecuali zikir, kecuali kata-kata yang baik, maka Allah akan membukakan lisan kita untuk meminta kepada Allah. Nah, kalau kita itu apa yang kita keluarkan itu hal yang baik, Allah tuh seneng, Pak. Nek wis Allah seneng, apapun yang kita minta pasti kasih. Contoh begini, iki sing nom sapa iki? Iki Mas Dimas nom sing paling nom pacaran, tapi alhamdulillah wis rapi. Umpamanya pacaran gitu. Mas Dimas itu duwe gaji 10 juta untuk tanggal 1. Terus pacaran jejak nanggone mall. Umpamane si pacar itu minta ke KFC ngono wae, ente Pak Adi KFC itu. Ya, ngono ke Mas Dimas nuruti enggak ngono. Soalnya Mas Dimas seneng nemen ya. Mas, aku kepengin nang KFC. Oke, 10 juta. Ya, karena seneng, Pak. Jijak nang mall, mlaku-mlaku sing wedok gak njaluk apa-apa tibake. Ngono ku Mas Dimas nawani, Pak. Sampeyan gak njaluk iko ta? Gak njaluk iko ta? 10 juta kok kene soalnya. Karena apa? Seneng, Pak. Allah itu juga gitu. Kalau kita gak minta, Allah itu akan memberi ya sesuai dengan keinginan kita. Ya, meskipun nggak minta gitu, karena Allah senang. Nah, caranya menyenangkan Allah itu adalah kita itu zikir, nyebut, jangan mengeluarkan hal yang jelek dari mulut kita. Ngapunten. Sekarang itu tidak sedikit, Pak, orang yang menjelek-jelekan orang lain, mencari kesalahan orang lain, mengadu orang lain. YouTuber itu, Pak, saya lihat, saya juga YouTuber. Ustadz ini sama ustadz ini sama ustadz ini diadu. Ya, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh, ya, diadu. Yang ikut ini monggo, ikut ini monggo, ikut ini monggo. Enak wis ngono tok wae. Gak usah diadu-adu. Ini insya Allah punya dalil, ini insya Allah punya dalil, ini insya Allah punya dalil. Sudah cukup. Ya, nggak usah ada diadu-adu begitu. Ya, jadi kalau orang semacam itu nggak ada yang keluar dari mulutnya kecuali menjelek-jelekan orang lain. Ya, jadi
Sering saya sampaikan, yang keluar dari mulut itu adalah dari hati. Aslinya keluarnya dari hati. Mulutnya jelek, yakin hatinya jelek. Mulutnya keluar baik, insya Allah hatinya baik. Sering saya sampaikan, ono tonggo jam telu gojok ya. Ngono kene wong elek, Pak. Keramas maneh. Mosok bendino keramas. Ngono ya. Tapi ini orang jelek, ini orang baik. Subhanallah, yamene wis wudu rek. Nah, gitu loh. Ya. Aku sih durung iso iki. Kapan aku iso wudu koyo ngono? Itu sangkanya bagus, Pak. Itu orang baik. Ya, nek wong jelek ndak iso ngomong begitu itu. Oleh karena itu ngapunten, lihat di media sosial itu. Iko cilokno, wis gak usah gitulah, ya. Jadi mari kita upayakan bahwa hidup kita itu tidak lama, Pak. Di akhirat abadan abada, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, dan kasih keturunan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah, dan kasih jodoh. Mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati di luar baksonya.